Halo, halo, jumpa lagi dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, sobat-sobat, rekan-rekan semuanya, mari bersama-sama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca bacaan liturgi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Adalah hari biasa Pekan Paskah kelima. Dengan bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21 dan Mazmur tanggapan Mazmur 96 ayat 1 sampai 2a, lalu 2b sampai 3 dan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 27 dan bacaan Injil kita adalah Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Mari Bapak dan Ibu, jangan lupa share kepada yang lainnya sehingga mereka juga bisa seperti kita semua membacanya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21. Para rasul dan panatua-panatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta panatua-panatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah." Mazmur tanggapan, refren, "Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya." Refren, "Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku."
Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Refrain, kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refrain, kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Baik pengantar Injil, Haleluya, Haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, rekan-rekan, sobat-sobat sekalian, dari bacaan ini mari kita renungkan bahwa dari Injil ini Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi ini ada suatu pernyataan dan juga suatu ajakan, juga mungkin suatu perintah. Yaitu perintah bahwa Bapa telah mengasihi Yesus. Dan Yesus telah mengasihi kita. Kita manusia. Bapak dan Ibu, sobat-sobat, saudara-saudara, kakak adik, rekan-rekan sekalian, telah dikasihi oleh Yesus. Karena itu kita perlu tinggal di dalam kasih tersebut. Caranya bagaimana supaya tinggal? Yaitu di sini dikatakan oleh Yesus sendiri, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi supaya bisa tinggal di dalam kasih Yesus, maka kita perlu menuruti perintah Yesus. Apa itu perintah Yesus? Nah, itu banyak perintah Yesus bisa kita baca di dalam Injil ketika 4 Injil tersebut. Salah satunya yang utama adalah kasihilah musuh-musuhmu. Tuh kira-kira salah satu itu, bila ada satu orang yang menampar pipimu, pipi kananmu atau pipi kirimu, berilah pipi kanan atau pipi kirimu. Bila ada orang yang meminta pakaian, berilah kepada mereka pakaian seperti yang diminta. Memang susah, saya sendiri pun juga susah untuk melakukan tersebut. Bila ada orang minta sesuatu kepada saya, pada diri saya, bagaimana saya bisa memberi? Saya akan berpikir, gimana? Dia minta uang. Uang saya pun juga bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Sehingga kalau saya lakukan, berarti dengan kata lain juga saya mungkin mengkhianati istri saya juga. Karena itu saya perlu minta izin dulu. Seperti itu. Memang susah Bapak dan Ibu, tapi kita perlu belajar, kita perlu melihat. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin bila kita perlu mengajak orang lain juga berbicara dengan keluarga dan istri kita juga, kita juga akan mintakan kepada istri, ini ada orang minta sesuatu. Mungkinkah kita memberikannya? Nah, berdasarkan pembicaraan tersebut, nanti istri pun bisa kita bisa berikan sekian. Kita akan berikan, mungkin tidak sesuai dengan yang diminta, tapi kita bisa berikan. Sehingga dengan demikian kita menuruti perintah Yesus. Demikianlah Bapak dan Ibu, renungan kita pada hari ini.
Salam, sampai jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa ingat sharingkan apa yang telah Bapak dapatkan kepada yang lain, sehingga mereka juga dapat menikmatinya juga. Salam, sampai jumpa dari cuap-cuap kaum awam. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.